Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Salita Salsabila Enesma dengan IMAK 2004. Saya Iza Farina dengan MA 1043. Di sini kami ingin observasi tentang kegiatan yang ada di pondok ini. Salah satunya yaitu gotong royong. Kami ingin tahu bagaimana proses itu terjadi di pondok ini. Di sini kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan Ustaz. Siap. Tanyakan sudah. Yang ditanyakan. Saya jawab sebisa saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tujuan kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas Pondok Umum PAI dengan mewawancarai Ketua Pondok Nahdlatul Ulama untuk Pak Ustadz. Persilahkan perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya di sini sebagai Ketua Pondok sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Dan juga di sini alhamdulillah saya dipasang belajar di TPP dan juga belajar di pasar TPP. Dan tapi posisi saya di sini tetap santri. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama berada di Jalan Sudarso nomor 68 lingkungan Sepan. Spesifikasinya berada di belakang SDN Keranjinan 5. Jadi kalau acara-acaranya ini biasanya itu di belakang SDN Keranjinan 5 itu ada pondok. Dan juga ada TK di sana namanya TK. Untuk pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama dari awal berdirinya sampai sekarang Abah Kiai Haji Nadim Soleh Khalil, dan untuk ketua yayasannya sendiri adalah putra beliau Mas Muhammad Hisyauri. Di pondok diadakan gotong royong rutin, atau istilahnya itu kerja bakti roan istilahnya. Dalam pesantren itu sudah ada sejak dulu. Pondok-pondok sama juga menerapkan hal itu, dan tujuannya adalah melatih disiplin anak, melatih karakter anak dalam peduli ke lingkungan sekitar, terutamanya kebersihan. Dan diharapkan juga bagi santri-santri yang kerja bakti di pondok itu ketika dia pulang ke masyarakat, dia bisa menerapkan hal tersebut di masyarakat. Contohnya banyak seperti di pondok itu disuruh cuci baju mandiri, cuci piring mandiri, atau bersih-bersih halaman, atau juga bersih-bersih tempat dia ngaji. Itu bertujuan untuk melatih disiplinnya dia, agar ketika dia pulang ke masyarakat, ke rumahnya terutama, dia bisa melakukan hal-hal tersebut mandiri. Jadi tidak perlu dibantu orang tuanya lagi. Ketika di masyarakat, dia mau membangun dengan masyarakat. Jadi tidak introvert, menyendiri. Jadi sosialnya dapat. Nilai-nilai Islam yang jelas dalam ada sebuah seperti kata-kata pokok-pokoknya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi dari situ sudah jelas bahwa dalam gotong royong yang notabene-nya untuk bersih-bersih tempat kita, membersihkan tempat kita sama dengan membersihkan diri kita sendiri. Dalam pondok itu ketika santri bersih-bersih itu diniati untuk membersihkan kotoran yang ada di diri kita. Jadi bukan hanya mengaji saja. Untuk menunjang itu namanya ada istilahnya khidmah kepada guru. Guru sebagai pemilik ilmu. Diterapkan juga dalam kerja bakti juga itu. Kita di program pondok. Dengan adanya gotong royong yang
biasanya dipiketi pihak pengurus, jadi membuat santri memiliki tanggung jawab ke tempat yang dia sudah dipasarkan. Jadi bagaimana dia memegang bahwa tempat itu, bagaimana dia yang mengontrol. Jangan sampai ketika tempat itu kotor, maka dia harus membersihkannya atau menyuruh, menegasi orang yang membuat kotor untuk membersihkan. Jadi belajar tanggung jawab pada diri sendiri yang diamanai. Misalkan di tempat amanai halaman, ketika halamannya kotor, bagaimana dia mau bertanggung jawab untuk membersihkan tempat tersebut, atau bagaimana dia menjaga tempat itu agar tetap bersih. Misalkan dia inisiatif untuk membuat tulisan buanglah sampah pada tempatnya, atau dia membuat denda kepada pembuang sampah sembarangan, itu sudah diterapkan pada anak tersebut. Dan bagaimana jawab anak tersebut untuk menyikapinya sangat penting. Karena ketika santri lestari yang tadi di awal sudah untuk membentuk karakter memang agar santri itu disiplin, dan ketika kembali ke masyarakat itu diterapkan. Jadi sangat berpengaruh pada santri. Dan makanya juga tidak jarang di pondok-pondok yang apalagi yang salah-salah atau pondok-pondok kecil, tidak jarang ketika ada piketan, santri itu tidak ikut piket, biasanya ada sistem hukuman. Hukuman itu bukan untuk menyiksa santri, bukan, tapi melatih santri agar mandiri. Saya tahu sendiri bagaimana kualitasnya karakter anak sekarang yang suka melawan orang tuanya, melawan gurunya, yang dibicarai dengan kata-kata aja tidak mempan. Makanya di pondok itu ditempa dengan betul. Ketika ada santri melakukan kesalahan, dibina, supaya tetap ada jalan yang sebenarnya, ya, jalan yang dituntut oleh syariat. Seperti itu. Ada yang Pertanyaan terakhir, bagaimana pengurus pondok memotivasi santri agar tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan proyek ini? pengurus pondok biasanya untuk memotivasi para santri ikut andil dalam bersih-bersih toko-toko itu. Jadi tidak hanya memerintah, ayo bersihkan itu, ayo bersihkan itu. Tapi tidak, kami memberi contoh. Ini loh, membersihkannya. Ayo di sini kita bersih-bersih bareng. Jadi santri itu tidak tertekan karena serasa, tetapi dibani. Dan akhirnya mulai terbiasa. Jadi kita pengurus tidak cuma bisa nyuruh, tapi juga memberi contoh kepada yang lain, santri-santri yang lain. Seperti ini loh, kalau bersih-bersih, yang bersih. Semuanya, rumput-rumputnya yang itu dicontohkan. Bukan hanya saja. Jadi, atau mungkin dimalas. Sudah, mungkin itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Sama-sama.